Komentator bully di WSBK terpukau melihat aksi Marshall sirkuit Mandalika satu ini. WSBK Indonesia 2021 di sirkuit Mandalika selesai digelar pada hari Minggu 21 November 2021 kemarin. Akhirnya WSBK Indonesia 2021 sukses melahirkan juara dunia baru WSBK 2021 yakni Toprak Razgatlioglu. Meski sudah selesai, ternyata WSBK Indonesia 2021 masih menyisakan kejadian unik. Salah satunya aksi Marshall sirkuit Mandalika yang bikin terpukau komentator WSBK. Seperti brother tahu, hujan kembali mengguyur sirkuit Mandalika tepat saat race to WSBK Indonesia 2021 mau dimulai. Akhirnya race to diundur dan para pebalap WSBK kembali ke paddock masing-masing. Saat hujan turun, beberapa Marshall malah berjaga di pinggir sirkuit Mandalika. Tiba-tiba siaran langsung WSBK memperlihatkan seorang Marshall yang masih berjaga di tengah hujan. Mendadak Marshall sirkuit Mandalika itu melakukan aksi flip battle atau melempar battle 360 derajat dan mendarat dalam kondisi yang sempurna. Aksi flip battle yang dilakukan Marshall tersebut langsung bikin terpukau komentator WSBK. "Oh bagus dan langsung," ujar salah satu komentator WSBK. "Tadi ada momen besar dan siaran langsung di televisi," sambungnya. Video tersebut juga diunggah ke media sosial Instagram @worldsbk pada minggu kemarin. Otomatis video tersebut mendapat berbagai komentar termasuk dari juara dunia Fabio Quartararo. "Legend," kata Fabio Quartararo lewat akun @FabioQuartararo20. "Ngakak," ujar @Iki. "Untung pas berhasil," tulis @IONTN_. "Man of the match in World Superbike," ucap @putu.prasetya01. Dua balapan pamungkas World Superbike musim 2021 ini telah rampung digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu 21 November 2021. Meski gagal meraih kemenangan, rider Turki Toprak Razgatlioglu tetap mengunci gelar juara dunia. Toprak, rider 25 tahun yang membela Panji Yamaha, memastikan diri jadi juara dunia baru WSBK setelah dalam 6 tahun terakhir ajang balap motor didominasi pebalap kawakan dari Irlandia Utara, Jonathan Rea. Meski Rea memenangi Race 1 dan Race 2 di WSBK Mandalika hari ini, itu belum cukup untuk menggeser Toprak dari puncak klasemen akhir pebalap WSBK 2021. Di klasemen akhir, Toprak unggul 13 poin atas Jonathan Rea yang memperkuat Kawasaki. Toprak finish kedua di race 1 hari ini dan P4 di race 2. Usai mengunci gelar juara dunia pasca balapan race 1, Toprak sendiri cukup mencuri perhatian. Beragama Islam dan dikenal sebagai muslim yang taat, pebalap kelahiran Alanya Turki itu agak melakukan selebrasi dengan sampanya, minuman beralkohol yang selama ini begitu identik dengan perayaan kemenangan di olahraga balap. Muncul sebagai juara baru WSBK, Toprak pun mengaku jatuh hati dengan sirkuit Mandalika, sirkuit kebanggaan Indonesia saat ini. "Saya nyaman dan saya suka lintasan ini. Sirkuit ini menyenangkan untuk dipakai balapan. Saya menyegel gelar juara dunia di sini. Jadi saya tentu cinta sirkuit ini," tutur Toprak seperti dilansir oleh Crash.net pada Minggu 21 November 2021. "Saya gembira melakoni balapan terakhir di musim ini di sini, sebab Indonesia adalah negara muslim dan di sini saya seperti di rumah," tukas sang rider. Pebalap Pata Yamaha Andrea Locatelli mencuri perhatian kemarin pada Sabtu 20 November 2021 usai tampil dalam Super Pole. Locatelli berendam di dalam sebuah ember plastik berwarna coklat. Dia tidak berendam di kolam plastik seperti rekan setimnya, Toprak Razgatlioglu. Hal itu dilakukan oleh Toprak dan Locatelli untuk mengatasi cuaca panas di sirkuit Mandalika. Sementara itu, video Locatelli berendam di ember plastik diunggah oleh Yamaha Racing di Twitter mereka @YamahaRacing.com. Video itu pun viral di media sosial. Pebalap Aruba IT Racing Ducati Scott Redding juga mencuri perhatian dengan aksi mulianya. Dia memberikan sejumlah uang kepada seorang remaja laki-laki yang berjualan cindera mata. Hal itu diketahui melalui unggahan di Instagramnya @reddingpower. "Saya memberimu sejumlah uang karena saya telah berjanji untuk kembali kepadamu yang sudah menunggu. Saya tidak mau gelang, tapi tetaplah bekerja keras dan saya mengapresiasinya," kata Redding dalam video itu. Pebalap Yamaha MS Racing Daniel Valle dan Yone Oradri mengisi bensin eceran. Momen tersebut dibagikan di Instagram Story @DanielValle_33. Pebalap Yamaha MS Racing Daniel Valle dan Onai Oradre mengisi bensin eceran. Momen tersebut dibagikan di Instagram Story @DanielValle_33. Tingkah Valle dan Oradre tentu mengundang perhatian netizen, apalagi dua pebalap WSSP itu hanya membeli bensin setengah botol saja.
3.000 personil gabungan, helikopter, 19 anjing pelacak dikerahkan amankan Mandalika perbukitan juga dijaga. Pengamanan optimal diperlihatkan tim pengamanan event World Superbike di bawah komando Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal. Tim yang disiagakan yakni Gegana, Jibom, dan K9 atau anjing pelacak. Salah satunya tim K9 tertangkap kamera berpatroli di dekat pagar sirkuit. Tim anjing pelacak itu memastikan tidak adanya gangguan saat event WSBK berlangsung 19 hingga 21 November 2021 mendatang. Kadin K9 Polisi 9 dan Kepala Tim K9 Operasi Mandalika AKBP Chandra Prasetyo saat melakukan sterilisasi pada Rabu 17 November 2021 menjelaskan K9 yang diterjunkan berjumlah 28 anjing tersebut berjenis Labrador dan Belgian Malinois. Untuk sterilisasi dan pengamanan, 28 K9 tersebut memiliki tugasnya masing-masing, yaitu untuk handuk, pelacak umum, dan narkotika. Anjing yang rata-rata berusia 3-4 tahun tersebut telah terlatih secara sempurna dan memiliki jam gerbang tinggi untuk mengamankan banyak event-event besar di Indonesia. Dijelaskan 28 K9 yang ada itu dibagi menjadi 3 tim atau memiliki tugas-tugas yang berbeda, yakni fungsinya melacak bahan peledak, mereka akan mendeteksi keberadaannya bahkan berbahaya peledak yang ada. Fungsi K9 berikutnya yakni untuk cakum atau pelacakan umum. K9 jenis ini untuk mengantisipasi tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berikutnya K9 yang berfungsi untuk mendeteksi narkoba. Anjing jenis ini dilatih secara khusus untuk mengetahui keberadaan semua jenis narkoba termasuk ganja, ekstasi, dan lain sebagainya. Semua anjing ini disiapkan untuk menjaga event balap di sirkuit Mandalika ini atau event besar di mana mereka akan melakukan sterilisasi demi keamanan balap. Yang paling spesial di antara anjing ini yakni K9 untuk melacak bom, sementara untuk sterilisasi VIP dan VVIP butuh handuk, ucapnya dikutip dari portal resmi Humas Polri Jumat 19 November 2021. Sedikitnya 3.000 personil gabungan mulai dikerahkan untuk mengamankan ajang balap motor di sirkuit Mandalika. Personil gabungan itu terdiri dari 2.058 personil Polda NTB beserta jajaran, 300 personil TNI, dan 465 personil gabungan dari instansi pemerintahan, serta 48 personil perbantuan dari Mabes Polri. Selain personil gabungan, ada juga peralatan pendukung operasi, antara lain 19 ekor anjing pelacak K9 dari Korsabara Baharkam Polri, 2 unit kapal, dan 1 unit helikopter dari Kolparoid Baharkam Polri. 30 menit kendaraan roda 2 dan 24 unit kendaraan roda 4 dari Korlantas Polri, juga 16 kendaraan taktis Brimob. Di samping itu juga ada 2 unit mobil pusat komando dari Divisi Tik Polri, 13 unit kendaraan khusus di Ditpamopfit Karsabara Baharkam Polri, 5 tim Jibon, dan 5 tim operator pesawat nirawak atau drone Kobrimob Polri. Tugas pengamanannya tidak hanya berada di sekitar kawasan sirkuit, areal pembuktian yang ada di sekitarnya, perhotelan, pantai, dan objek vital lainnya yang ada. Objek vital lainnya yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika juga menjadi atensi pengamanan. Keselamatan para penonton, pebalap bersama kru, dan pengunjung di KEK Mandalika menjadi bagian dari tugas pengamanan. Anggota akan melaksanakan tugas pengamanannya melalui pos yang telah ditentukan. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad melalui pos yang telah ditentukan, Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal menggelar apel pasukan dan peralatan operasi Mandalika Rinjani 2021 di lapangan Baradaksa Mapolda di NTB di Mataram. Jadi seluruh peralatan dan personil hari ini masuk ke lokasi masing-masing untuk melakukan pengamanan. Ini semua personil gabungan, kata M. Iqbal. Kapolda NTB menghimbau kepada seluruh personil untuk melakukan pengamanan secara profesional dengan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya di lapangan. Hal itu disampaikannya karena mengingat ajang ini akan menjadi tolak ukur dari pemerintahan masa sekarang. Hal itu disampaikan karena mengingat ajang ini akan menjadi tolak ukur dari pertaruhan nama baik Indonesia sebagai salah satu lokasi penyelenggara tahunan balap motor kelas dunia. Sejumlah pebalap mengeluhkan hal yang sama pada hari Sabtu WSBK Mandalika, Jumat 19 November, yakni kondisi trek sirkuit Mandalika yang sedikit kotor. Juara bertahan WSBK Jonathan Rea menganggap trek sirkuit Mandalika sedikit kotor, terutama di jalur offline. Trek bagus dan begitu juga layoutnya, tapi hanya sedikit counter terutama di jalur offline. FP2 merupakan kemauan yang cukup besar dari FP1 dengan banyak karat sudah menempel di trek, ujar Rea usai latihan bebas kedua WSBK Mandalika. Hal yang sama diungkapkan pebalap Aruba Ducati Scott Redding. Mantan pebalap MotoGP itu mengaku sangat puas dengan kondisi sirkuit Mandalika kecuali trek yang lebih kotor.